Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semua. Kembali lagi dengan saya Oktaviana. Nah, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas dari BK Belajar dan dosen pengampu oleh Ibu Dian Fitriani SPD MPD. Nah, ini kita akan membahas tentang bimbingan dan konseling belajar. Materi yang saya bawakan yaitu ada 4. Nah, yang pertama yaitu pengertian BK Belajar. Yang kedua, tujuan BK Belajar. Yang ketiga, fungsi dan manfaat BK Belajar. Dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk layanan BK Belajar. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian BK Belajar. Apa sih BK Belajar itu? Nah, bimbingan dan konseling belajar ialah upaya bimbingan dan konseling untuk membantu individu menemukan dan mengembangkan potensi belajarnya, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tugas-tugas belajar akademiknya. Dengan kita mengikuti BK Belajar, kita bisa menentukan atau mengetahui potensi, minat, bakat yang ada dalam diri kita. Dengan kita mengetahui semua itu, mempermudah kita untuk menata masa depan, mengetahui masa depan, apa yang kita ambil dan apa yang kita mau, yang cocok dengan minat, bakat, dan potensi dirinya kita. Lanjut. Tujuan BK Belajar. Tujuan BK Belajar sendiri itu terbagi menjadi 2, ada secara umum dan juga secara khusus. Nah, pertama kita akan membahas secara umum. Tujuan BK Belajar secara umum adalah membantu murid-murid agar dapat mendapatkan penyelesaian yang baik di dalam situasi belajar, sehingga setiap murid dapat belajar secara efisien sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan mencapai perkembangan yang optimal. Sedangkan secara khusus itu terbagi lagi menjadi 4. Nah, yang pertama yaitu memfasilitasi siswa agar memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berkontribusi terhadap pembelajaran yang efektif di sekolah maupun belajar sepanjang hayat. Yang kedua yaitu memfasilitasi peserta didik agar memiliki kesadaran akan potensi atau kekuatan yang dimiliki baik secara akademik maupun non-akademik, dan sadar akan hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar. Yang ketiga ialah memfasilitasi siswa untuk dapat menyelesaikan studi dengan lancar dan mempersiapkan studi ke jenjang berikutnya. Yang keempat, memfasilitasi siswa agar mampu mengatasi hambatan maupun kesulitan dalam belajar dan melihat ketertarikan akademik atau studi dengan dunia kerja, kehidupan di masyarakat, dan komunitas. Itu tadi adalah tujuan dari BK Belajar. Kita masuk ke fungsi dan manfaat BK Belajar. Fungsinya sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, mencegah timbulnya masalah dalam belajar. Yang kedua, menyalurkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga belajar dapat berkembang secara optimal agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar. Yang ketiga yaitu perbaikan terhadap kondisi-kondisi yang mengganggu proses belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Lanjut, manfaat BK Belajar. Bimbingan dan konseling belajar merupakan bagian terpenting bagi peserta didik. Mengingat pada saat ini peserta didik dituntut untuk bisa berkompetensi. Oleh karena itu, siswa diharapkan mengikuti bimbingan belajar sebagai alat untuk menghadapi tantangan di masa depan.
Selain itu, manfaat dari bimbingan dan konseling belajar adalah dapat membantu siswa semakin kreatif pada kegiatan belajar dan mengajar, dan dapat meningkatkan prestasi pada sekolahnya. Maka sangat penting bagi peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar, agar mereka mampu bersaing dengan tuntutan zaman pada saat ini. Manfaat bimbingan belajar bagi siswa adalah tersedianya kondisi belajar yang nyaman, terperhatikannya karakteristik pribadi siswa, dan siswa dapat mereduksi kemungkinan kesulitan belajar. Nah, itu tadi adalah fungsi dan manfaat BK Belajar. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk layanan BK Belajar. Nah, bentuk-bentuk layanan BK Belajar ini terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Pemberian layanan ini bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu dapat berlangsung dengan mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. Yang kedua yaitu layanan informasi. Dalam menjalani kehidupannya, juga perkembangan dirinya, individu juga memerlukan berbagai informasi, baik untuk keperluan kehidupannya sehari-hari, sekarang, maupun untuk perencanaan kehidupannya ke depannya. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, dari media lisan melalui perorangan, media tertulis, dan gratis, grafik melalui sumber formal dan informal, sampai dengan media elektronik melalui sumber teknologi tinggi. Diketahui bahwa berbagai informasi yang dimaksud memang tersedia. Yang sering sekali menjadi masalah adalah informasi yang dimaksud itu tidak sampai atau tidak terjangkau oleh mereka yang memerlukannya. Nah, yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan, minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Individu seperti itu tidak mencapai perkembangan secara optimal. Mereka memerlukan bantuan atau bimbingan dari orang-orang dewasa, terutama konselor, dalam menyalurkan potensi dan mengembangkan dirinya. Yang keempat yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten yakni layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pembelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Dalam perkembangan dan kehidupannya, di setiap individu perlu menguasai berbagai kemampuan ataupun kompetensi. Dengan kemampuan atau kompetensi itulah individu hidup dan berkembang. Selanjutnya yaitu layanan konseling perorangan. Konseling individual atau perorangan adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli. Mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Kemudian ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya. Dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi, konseling ditunjuk pada individu yang normal yang menghadapi kesukaran dalam mengalami masalah pendidikan, pekerjaan, dan sosial, di mana ia tidak dapat memilih dan memutuskan sendiri. Berikutnya layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok siswa untuk memecahkan secara bersama-sama masalah-masalah yang menghambat perkembangan siswa. Berikutnya adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan disebut konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konsultan dan konsulti. Selanjutnya yaitu layanan mediasi.
Layanan mediasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua orang atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan dan saling bertentangan serta saling bermusuhan. Dengan layanan mediasi, konselor berusaha mengantarkan atau membangun hubungan di antara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak. Dan yang terakhir yaitu layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapat perlakuan yang menyalahi hak-haknya. Salah satu fungsi umum konseling adalah fungsi advokasi yang artinya membela hak seorang yang tercederai. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang memiliki berbagai hak yang secara umum dirumuskan di dalam dokumen HAM. Fungsi advokasi dalam konseling berupaya memberikan bantuan agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dibatasi, ataupun dijebak. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk layanan dari BK Belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya memohon maaf jika ada kesalahan nama ataupun penyebutan ataupun kesalahan kata. Saya memohon maaf sebesar-besarnya dan thank you for watching and bye-bye. Thank you semuanya.